Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Abnai at-talabah rahimakumullah, naltaqi bihadha ad-dars kitab Madatil Aqidah. Nahnu ma zilna natakallamu an at-tawassul wa qad wasalna fi radd syubuhat. Para santri, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pembahasan tentang masalah tawassul. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang syubhat yang menjadi dasar bagi ahli bid'ah ketika membenarkan tawassul dengan jah atau kedudukan orang-orang soleh. Dan kita masih membahas syubhat yang pertama, asyubhatul ula an-nusus allati hamaluha ma la tahtamilu. Dalil-dalil sahih tapi dipahami dengan makna yang tidak terkandung di dalamnya. Dan sudah Ustaz bacakan al-hadithul awal, bahwa di antara dalil mereka adalah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik. Dalam hadis tersebut Anas berkata bahwa Umar radhiyallahu taala anhuma ketika musim kemarau tiba, beliau meminta Al-Abbas, yakni paman Nabi, agar berdoa kepada Allah. Umar berkata, Allahumma ya Allah, inna kunna natawassalu ilaika binabina fatasqina. Ya Allah, dulu kami bertawassul kepadamu dengan nabi kami, lalu engkau turunkan hujan. Wa inna natawassalu ilaika, dan sekarang kami bertawassul kepadamu bi'ammi nabiyina, dengan paman nabi kami, faskina, maka turunkanlah kami hujan. Anas berkata, fayusqaun, setelah itu turunlah hujan. Hadis ini dipahami oleh mereka bahwa Umar bertawassul dengan jahnya Abbas, yaitu dari kalimat wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyina, dan sesungguhnya kami sekarang bertawassul kepadamu dengan paman nabi kami. Jadi kalimat ini difahami bahwasanya Umar berdoa seraya bertawassul dengan jah atau kedudukan pamannya Nabi. Kesimpulannya berarti boleh bertawassul dengan jah orang soleh. Penulis berkata, wa hadzal istidlalu mardudun min khamsati wujuh. Cara berdalil seperti itu tertolak dari 5 sisi. Jadi tertolak dari 5 sisi. Awalan, innahu law kana tawassulu bidzati awil jahi mashru'an lamma adala Umaru radhiyallahu ta'ala anhu anit tawassuli bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa afdalul khalqi wajahuhu baqin ba'da mautihi ila tawassuli bil Abbasi radhiyallahu anhu alladhi huwa dunahu fil fadli wal jahi adha'afan mudha'afah. Lakinna Umar radhiyallahu anhu lam yaf'al dhalika
li'ilmihi bi anna tawassula bi du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innama kana fi hayatihi wa anna tawassula bi jahihi la yajuzu la fi hayatihi wala ba'da mautihi. Baik. Bantahan yang pertama, innahu sungguh lau kana tawassulu bidzat, seandainya tawassul dengan zat, awil jah atau kedudukan, zat atau kedudukan seseorang, masyru'an itu dibolehkan, lamma adala Umar radhiyallahu ta'ala anhu, niscaya Umar tidak akan beralih anit tawassuli bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari tawassul dengan Rasulullah alladzi huwa afdalul khalqi, yang merupakan semulia-mulianya makhluk, wajahuhu baqin, dan kedudukannya masih tetap ada ba'da mautihi, setelah wafatnya Rasul. Nah, Umar tidak akan beralih ila tawassuli bil Abbas, kepada tawassul dengan Al-Abbas alladzi huwa dunahu, yang ada di bawahnya, fil fadli wal jah, dari sisi keutamaan dan kedudukan, adhafan mudha'afah, berlipat-lipat. Jadi para santri sekalian, hadis di atas tidak bisa dipahami bolehnya bertawassul dengan jah, kedudukan atau zat orang soleh seperti Al-Abbas. Kenapa? Karena kalau boleh bertawassul dengan zat atau jah, kedudukan orang soleh, niscaya Umar tidak akan beralih dari yang sebelumnya bertawassul dengan Rasul kepada bertawassul kepada Al-Abbas. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kedudukan dan keutamaannya jauh lebih besar daripada kedudukan dan keutamaan siapa? Al-Abbas. Kemudian kedudukan Nabi masih ada, kemuliaan Nabi masih ada, walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Kalaulah boleh, niscaya Umar bertawassulnya dengan jah, kedudukan siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lakinna Umar, akan tetapi Umar bin Khattab, lam yaf'al dzalika, Umar tidak melakukan hal itu. Maksudnya tidak bertawassul dengan Nabi ketika Nabi telah wafat. Li'ilmihi, karena Umar tahu bi anna tawassula bi du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa tawassul dengan doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam innama kana fi hayatihi, itu hanya terjadi ketika Nabi masih hidup. Wa anna tawassula bijahi, dan bahwasanya tawassul dengan jah atau kedudukan Nabi, la yajuz, itu tidak boleh, la fi hayatihi, tidak ketika Nabi masih hidup, wala ba'da mautihi, tidak juga setelah Nabi wafat. Jadi yang benar justru tawassul dengan meminta doa. Seperti ketika Nabi masih hidup, dengan mendatangi Nabi SAW lalu meminta Nabi agar berdoa. Sebagaimana dalam hadis A'rabi yang dulu pernah kita bacakan. Ya, adapun dengan jah, kedudukan seseorang, dengan zat seseorang, itu tidak diperbolehkan. Baik orang tersebut masih hidup atau setelah wafat. Jadi bantahan yang pertama adalah, seandainya yang dimaksud dari hadis di atas bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu tawassul dengan zatnya Al-Abbas, niscaya Umar tidak akan beralih untuk bertawassul dengan jah, kedudukannya Al-Abbas, dari yang sebelumnya bertawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwa al-wajhu al-awwal. Baik. Al-wajhu ats-tsani.
Ats-tsani, innal insana bi tab'ihi hinama takunu lahu hajatun mulihhatun fa innahu yabhathu an a'zami wasilatin tusiluhu ilal maqsudi. Fa kaifa yatruku Umar radhiyallahu ta'ala anhu at-tawassula bir rasul ba'da mautihi law kana masyru'an wa hum fi hali jadbin wa qahtin hatta laqad summiya dhalikal 'am 'amar ramadah. Taib. Innal insan, sesungguhnya manusia, bitab'ihi, secara tabiatnya, hinama takunu lahu hajatun mulihhatun, ketika dia memiliki hajah, kebutuhan yang mendesak. Mulihah artinya mendesak. Manusia secara tabiat ketika memiliki kebutuhan yang mendesak, fa innahu yabhathu an a'zami wasilatin, maka sungguh dia akan mencari wasilah paling agung, media paling agung, sarana paling besar, tusiluhu ilal maqsudi, yang bisa mengantarkan dia kepada apa yang dia maksud atau dia inginkan. Manusia kalau punya kebutuhan yang mendesak pasti akan mencari sarana yang bisa mengantarkan dia kepada apa yang dia inginkan. Kemudian, fa kaifa yatruku Umar radhiyallahu ta'ala anhu, lalu bagaimana Umar radhiyallahu ta'ala anhu meninggalkan at-tawassula bir rasul ba'da mautihi, tawassul kepada Rasul setelah wafatnya Rasul, laukana masyru'an, seandainya itu boleh. Manusia secara tabiat akan mencari sarana paling agung. Dalam keadaan terdesak akan mencari sarana paling agung yang bisa menyelesaikan masalah yang menimpanya. Secara tabiat demikian. Lalu bagaimana ketika itu Umar meninggalkan tawassul dengan Rasul setelah wafat? Kalau itu boleh. Kalaulah tawassul kepada Rasul setelah wafat itu boleh, kenapa Umar meninggalkannya? Wahum, sementara mereka fi hali jadbin waqah, dalam keadaan paceklik, kekeringan. Hatta laqad summiya dzalikal 'am, bahkan tahun itu dinamakan amar ramadah, tahun kehancuran. Ar-ramadah artinya al-halak. Ini bantahan yang kedua. Kalaulah sekali lagi tawassul dengan Nabi itu dibolehkan setelah Nabi wafat, yaitu tawassul dengan jah atau dengan zatnya Nabi, lalu kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tidak bertawassul dengan Nabi? Padahal ketika itu Umar dalam keadaan paceklik, dalam keadaan sangat membutuhkan. Sampai-sampai tahun itu dinamakan dengan Amar Ramadah, tahun kehancuran. Hada huwa al-wajhu tsani, bantahan yang kedua. Taib. Thalithan. Bantahan yang ketiga. Inna lafzul hadith yadullu ala anna istisqa'a Umar radhiyallahu anhu bil Abbas waqa'a akthar min marratin bidalil qawli Anas radhiyallahu anhu kana idza qahatu istasqa bil Abbas ibni Abdul Muttalib. Sesungguhnya lafad hadis atau redaksi hadis di atas menunjukkan bahwasanya Umar
meminta Abbas untuk berdoa itu terjadi lebih dari satu kali. Dengan dalil perkataan Anas. Anas berkata, kana idza qahatu. Lafaz kana di awal ya itu menunjukkan terus-menerus, senantiasa. Jadi kana idza qahatu itu senantiasa ketika mereka dilanda kekeringan dan paceklik, istasqa bil Abbas, minta Abbas untuk berdoa. Maksudnya begini. Bisa jadi ada orang yang berkata bahwa Umar bin Khattab meminta atau bertawassul kepada Al-Abbas itu hanya satu kali. Adapun pada kesempatan-kesempatan selain itu, mereka bertawasulnya kepada Nabi ketika Nabi setelah wafat. Ketika Nabi telah wafat itu bertawasul kepada Nabi. Ini mah hanya sesekali saja itu bertawasul dengan Abbas itu. Bisa jadi orang membantahnya demikian. Maka kita jawab, oh tidak bisa demikian, ma yajuz. Limadha? Lianna lafdhul hadith yadullu ala istimrar. Karena lafaz hadis yang dibawakan oleh Anas bin Malik itu menunjukkan istimrariyah, terus-menerus dan senantiasa. Karena itu Anas berkata, kana idza qahatu, kana idza qahatu, kana adalah lafaz kana. Lafzul kana yadullu ala al-istimrar, menunjukkan terus-menerus. Jadi tidak bisa jika ada orang berdalil lagi atau membantah sesungguhnya Umar itu bertawasul dengan Al-Abbasnya hanya satu kali saja. Hada ma yajuz. Limadha? Lianna lafdhul hadith yadullu ala istimrariyah. Taib. Hadhihi hiya thalathatu wujuh. Inilah 3 bantahan untuk syubhat yang dibawakan oleh mereka ketika membawakan hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wasli insyaallah al-wajh ar-rabi wa kadzalika al-khamis insyaallah fi al-liqa' alladhi sayati. Naktafi bihadza wa narju minkum jami'an an tahtamu wa tafhamu jayidan ma qad syarahtu lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.